Saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Jadi, silakan teman-teman berkoar-koar bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Tetapi, kalau saya tidak meninggal setelah masuk tahun 2023, berarti saya tidak diazab oleh Allah SWT. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melihat salah satu cuplikan dari non-muslim, lebih tepatnya tanpa ragu. Dan konten ini saya angkat dari permintaan Anda atau permintaan para sahabat melalui komen yang saya baca. Saya terkadang kalau misalkan ada waktu kosong, ada waktu luang, saya meluangkan waktu memang untuk membaca ya beberapa komentar. Kalau ada yang menarik, kalau ada yang interest, itu akan saya wujudkan dalam konten atau akan saya jawab langsung berupa konten sahabat. Baik sahabat, komentarnya seperti ini sahabat. Aduh om, kukira om sudah pensiun sampai kaget aku ada notifnya. Om tolong dibahas dong pendapat om soal channel tanpa ragi. Dalam kurung, tet ini kita sensor. Saat dia minta diazab Allah subhanahu wa ta'ala. Please. Memang saya cukup lama sahabat tidak aktif di per-YouTubean sahabat. Jadi pada kesempatan ini saya tertarik untuk membahas ada apa dengan tanpa ragi. Rupanya ternyata sahabat dia menantang Tuhan. Inilah orang-orang yang memang dihinakan di dunia. Insya Allah kalau dia tidak bertaubat, kalau dia tidak masuk ke dalam agama Islam, maka neraka jahanam tempat dia sahabat. Baik sahabat, sebelum kita melangkah, sebelum kita komentari lebih jauh, alangkah baiknya kita langsung saja melihat cuplikan videonya. Baik, ini dia cuplikan videonya. Nah, karena saya menghargai teman-teman yang muslim, apalagi yang sudah menulis komentar, semoga saya diazab, jadi sekarang saya ingin membantu teman-teman, supaya teman-teman tidak usah nunggu sesuatu yang tidak jelas. Karena saya ingin melakukan sebuah eksperimen rohani untuk teman-teman. Menurut Al-Quran Surah 45 ayat 9-11, orang yang mengolok-olok ayat Al-Quran akan diazab oleh Allah SWT. Dan menurut teman-teman yang minta saya diazab, saya mengolok-olok ayat Al-Quran. Jadi, jika Al-Quran Surah 45 ayat 9-11 itu benar, seharusnya saya diazab oleh Allah SWT kan? Nah, kita akan membuktikan apakah Al-Quran Surah 45 ayat 9-11 itu benar. Tetapi, pertanyaannya, kapan? Seperti yang kita lihat, Al-Quran Surah 45 ayat 9-11 tidak jelas. Makanya ditambahkan banyak dalam kurung oleh manusia supaya jelas. Walaupun sudah ditambahkan banyak dalam kurung oleh penerjemah Al-Quran, masih tidak jelas kapan Allah SWT akan mengazab. Hal ini bisa menimbulkan bias. Sebenarnya tidak diazab, tetapi disangka diazab karena tidak ada rentang waktu. Jadi, karena Allah SWT tidak menurunkan ayat dengan jelas dan sempurna, sekarang saya bantu Allah SWT supaya lebih jelas dan lebih sempurna. Apa yang saya lakukan ini mirip seperti para penerjemah Al-Quran yang membantu Allah SWT dengan menyelipkan kata-kata di dalam tanda kurung supaya ayat Al-Quran lebih jelas dan lebih sempurna.
Jadi begini, video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB. Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Saya akan live pada tanggal 31 Desember 2022, kira-kira mulai jam 10 malam, sampai tanggal 1 Januari 2023, kira-kira jam 1 pagi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Jadi, silakan teman-teman berkoar-koar bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Tetapi, kalau saya tidak meninggal setelah masuk tahun 2023, berarti saya tidak diazab oleh Allah SWT. Jadi, jangan pernah ada yang berkata bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Menurut saya, ini cukup fair. Masa Allah SWT tidak mampu mengazab saya dalam waktu 1 bulan kan? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin aja besok saya mati. Katanya hidup di tangan Tuhan kan? Jadi, eksperimen ini tidak mungkin saya rekayasa. Saya publikasi video ini pada tanggal 30 November 2022 jam 6 pagi. Dan itu tercatat di YouTube. Saya tidak mungkin memanipulasi mundur tanggal publikasi di YouTube. Dan jika saya masih hidup sampai tahun 2022 berakhir, berarti Allah SWT memang tidak mampu mengazab saya. Kalau teman-teman bingung kenapa Allah SWT tidak mengazab saya, bagi saya jawabannya adalah karena Allah SWT memang bukan Tuhan. Allah SWT tidak punya kemampuan untuk melawan musuh-musuhnya sendiri. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan ini salah satu konten kreator yang sangat-sangat dongkol sahabat ya. Dia minta diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi klarifikasi dari ucapan-ucapan yang sangat nyeleneh dari si tanpa ragi alias tanpa, ya itulah sahabat mengerti ya. Yang pertama saya ingin klarifikasi, saya ingin menjelaskan terhadap tanpa ragi ini bahwasanya yang dalam kurung misalkan sahabat membacakan terjemahan Al-Quran itu bukan menambahkan Al-Quran, tapi itu merupakan tafsir supaya kita memahami dengan baik dan benar. Andai kata tafsir tidak dipermasalahkan sepanjang apapun Anda menafsirkan, yang penting Anda memiliki kapasitas di bidang itu, seperti Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, seperti Quraisy Shihab dan sebagainya, masih banyak mufassir-mufassir besar lainnya sahabat. Nah, mereka itu menambahkan dalam kurung dan sebagainya itu untuk menjelaskan kepada kita yang tidak mengerti bahasa Arab. Sedangkan kitab suci Al-Quran tidak pernah ditambahkan yang versi lafadznya, yang versi originalnya, lafadz Arabnya itu tidak pernah ditambahkan karena itu merupakan kesesatan atau bid'ah yang teramat nyata sesatnya. Ini perlu dibedakan antara penambahan dalam penafsirannya dengan penambahan kitab suci. Kitab suci umat Islam tidak pernah ada revisi. Sedangkan yang ditambah-tambahkan dalam kurung itu merupakan penafsiran, itu merupakan hasil penjelasan dari mufassir. Mufassir ini orang-orang yang berhak punya kapasitas untuk menafsirkan Al-Quran supaya para pembaca yang tidak mengerti bahasa Arab jadi mengerti makna yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu para mufassir ini bukan membantu Allah, melainkan membantu orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab seperti kita-kita ini untuk memahami makna Al-Quran. Bukan berarti membantu Allah, tapi membantu hamba-hamba Allah yang tidak begitu mengerti dengan bahasa Arab. Jadi ini sudah sangat jelas sahabat. Saya pikir kalau Anda tidak mengerti ya saya tidak tahu lagi bagaimana menjelaskannya. Kemudian yang kedua sahabat, kapan rentan waktu orang yang mengolok-olok kitab suci Al-Quran, orang yang mengolok-olok hukum Allah, orang kafir ini diazab? Ini langsung saja saya membacakan arti dari ayat kitab suci Al-Quran, yaitu surah Az-Zumar ayat
71 turut juga saya lampirkan supaya sahabat bisa melihatnya bahwasanya ini janji Allah yang akan terjadi kepada orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, yaitu para malaikat tentunya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Nah sahabat, jadi rentan waktu yang Allah janjikan untuk mengazab orang-orang kafir ini, orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran, orang-orang yang berzina, penjudi, pemabuk, dan semua jenis lainnya pendosa. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari azabnya. Amin ya rabbal alamin. Anda sekalian yang subscriber, yang menonton video ini, semoga yang di luar Islam mendapat hidayah, yang Islam kita dijauhkan dari azab Allah. Nah, waktu yang akan Allah janjikan untuk mengazab-azab para pendosa, apapun dosanya, yaitu pada saat hari kiamat setelah hisab. Setelah ada yaumul hisab, kita dihitung amal baik berapa, amal buruk berapa. Oh ternyata amal buruknya tinggi, maka neraka jahanam atau neraka-neraka yang lainnya sahabat dimasukkan sesuai dengan kapasitas ataupun dosa. Seperti orang-orang yang malas sholat, yang meninggalkan sholat, maka ada neraka khusus yang Allah siapkan kepada mereka. Dalam Al-Quran pun ada diceritakan. Bagi yang tahu silahkan komen, saya sengaja tidak memberitahu sahabat. Ada neraka yang Allah masukkan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Apakah nama neraka itu? Drop di kolom komentar supaya Anda pun penasaran mencari tahu sahabat. Nah, kembali lagi kepada konteks ini, saya ingin menjelaskan bahwasanya janji Allah untuk mengazab orang-orang yang dosa, yang berdosa, yang melakukan kejahatan, yaitu pada hari kiamat. Adapun Anda meminta azab sekarang di dunia ini, bukan berarti Allah tidak mampu, bukan berarti Tuhan itu tidak bisa melakukannya. Tetapi siapalah Anda ini yang meminta azab harus diturunkan sekarang juga? Anda bukan Tuhan, Anda cuma manusia biasa. Mungkinkah Anda mengatur Tuhan? Artinya begini sahabat, saya memberikan logika yang sangat sederhana. Ketika kita berdoa, kita meminta, apakah doa kita ini harus dikabulkan? Tidak harus dikabulkan sahabat, karena yang mengambil keputusan, yang berhak menentukan takdir, qadar dan sebagainya itu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan kita sahabat. Artinya ketika ada Tuhan yang bisa disuruh-suruh, maka itu bukan Tuhan, itu merupakan babu sahabat. Ini bahasa yang kasarnya sahabat. Nah, jadi saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwasanya Tuhan ini memiliki kewenangan yang tidak bisa kita ganggu gugat. Artinya Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya. Kita tidak bisa mengatur-atur. Ketika Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Artinya kita tidak bisa menyuruh-nyuruh Tuhan, kita tidak bisa memerintahkan Tuhan. Siapa Anda, wahai manusia durjana? Baik sahabat, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, apakah tanpa ragi ini meninggal? Karena ada konspirasi dari beberapa YouTube yang mengatakan dia sudah meninggal. Tanpa ragi yang sekarang bukanlah orang yang sama. Terus terang, yang pertama saya tidak mengetahuinya dengan pasti, karena dia cuma menggunakan avatar-avatar dan suara yang diubah untuk di-upload di kontennya. Jadi kita sangat susah mendeteksi. Kemudian dia melakukan live sahabat, yaitu sebelum tahun baru tanggal 31 Desember. Ini ada juga saya tampilkan detik-detik menunggu azab atau tahun baru 2023 ini. Sahabat juga bisa cek di channelnya Tanpa Ragi yang gak jelas itu. Dan saya tidak ingin berkomentar lebih jauh apakah dia meninggal atau dia masih hidup. Akan tetapi apabila dia masih hidup, saya berharap ya orang ini mendapat hidayah, orang ini mau membuka pikiran dan hatinya supaya dia dapat menerima Islam. Karena ketika akal pikiran dan hati kita tertutup, kita akan menolak hidayah yang baik ataupun nasihat yang baik.
Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu. Saya mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba